memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami mau belajar tentang firman Tuhan. Berilah kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru kepada kami. Dan kami boleh melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab yang ke-6, yaitu HAM menurut iman Kristen. Secara khusus kita akan melihat beberapa pelanggaran hak ajasi manusia, lanjutan dari pelajaran kita minggu yang lalu. Pelanggaran hak ajasi manusia sudah ada sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Adam melemparkan kesalahannya kepada Hawa, dan dilanjutkan kemudian oleh Kain anaknya yang membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habel, menghilangkan nyawa, kesempatan hidup Habel. Dan kemudian dilanjutkan terus oleh keturunan-keturunan lainnya dan sampai kepada kita manusia hari ini. Semakin hari semakin banyak orang-orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Secara khusus kita akan melihat bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pelanggaran yang ringan, dan yang kedua pelanggaran yang berat. Yang termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi yang ringan yaitu misalnya melakukan pengancaman terhadap orang lain. Jadi ketika kamu mengancam temanmu, berarti kamu juga melakukan pelanggaran HAM. Mencemarkan nama baik teman, memfitnahnya dan memburuk-burukkannya, itu juga pelanggaran HAM. Melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain, itu juga termasuk pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang berat yaitu melakukan penyiksaan terhadap orang lain. Hari ini kita melihat banyak anak-anak yang disiksa, ya, khususnya banyak juga para pembantu babysitter yang menyiksa anak-anak yang dipercayakan kepadanya. Melakukan pembunuhan terhadap orang lain, melakukan pemerkosaan. Hari ini juga semakin banyak orang-orang yang memperkosa anak-anak yang di bawah usia. Itu pelanggaran hak asasi manusia, sehingga anak-anak itu kehilangan masa depan. Kenapa? Trauma dan sebagainya. Pada masa-masa yang lalu juga ada pelanggaran HAM yang bersifat secara global, artinya dilakukan oleh satu bangsa. Misalnya perbudakan, yaitu sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia lainnya. Jadi memperbudak hidup orang lain, memaksa orang lain kerja tanpa mendapatkan upah. Manusia diperlakukan sama seperti binatang, diperlakukan juga sama seperti benda yang bisa diperjualbelikan. Itu sebabnya ada sistem jual beli budak. Dan karena itu tidak manusiawi, maka perbudakan dihapuskan. Alkitab di dalam Keluaran 21 ayat 1 sampai 7, kita melihat di sana bahwa Alkitab pun memberi hak kepada budak. Karena sudah ada perbudakan sejak dahulu kala, maka Alkitab juga mengatur bahwa seorang budak juga memiliki hak untuk hidup. Dikatakan di sana, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi seorang budak itu bekerja hanya 6 tahun saja, dan tahun yang ke-7 ia harus dibebaskan. Dan
tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi Alkitab pun menentang perbudakan karena itu melawan hakikat dan kehendak yang Allah berikan. Pelanggaran HAM yang lain juga, kejahatan apartheid, yaitu adanya pemisahan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan kulit hitam yang disahkan melalui undang-undang. Jadi karena sudah disahkan oleh undang-undang, itu sebabnya orang kulit hitam ketika diperlakukan sangat tidak manusiawi, tidak baik, juga mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah dilegalkan. Orang kulit hitam dianggap derajatnya, rasnya lebih rendah dari orang kulit putih. Jadi mereka tidak berhak menuntut apapun. Mereka hanya melakukan hal-hal yang harus dilakukan. Orang kulit putih bisa melakukan hal yang semena-mena terhadap mereka. Itu sebabnya kemudian banyak tokoh-tokoh yang memperjuangkan persamaan hak, karena ini terjadi di banyak negara, ya. Jadi misalnya ada Martin Luther King Jr. yang menentang pembedaan ras hitam dan kulit putih. Jadi Martin Luther King di Amerika Serikat, dia menuntut persamaan kulit hitam dan kulit putih. Begitu juga dengan Nelson Mandela, menentang politik apartheid, dan dia menuntut persamaan hak antara kulit hitam dan kulit putih. Walaupun mereka, para pejuang-pejuang itu mengalami banyak resiko ketika mereka berjuang untuk menuntut persamaan hak, tapi mereka berhasil dan kita menikmati hasilnya sampai hari ini. Politik apartheid dihapuskan dan sekarang semua orang sama haknya. Setiap negara mengatur hal tersebut. Nah, kita akan lihat konsep dasar HAM, hak asasi manusia, menurut pandangan Kristiani atau secara teologis. Yang perlu kita pahami, yang pertama, bahwa hak atau kebebasan kita dan kewajiban atau ketaatan kita itu seperti dua sisi dari satu mata uang yang disebut dengan tanggung jawab. Jadi tidak ada tanggung jawab tanpa ketaatan dan tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Jadi antara hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Yang kedua, konsep dasar HAM secara teologis. HAM bersumber pada klaim atau tuntutan Allah terhadap manusia dan bukan sebaliknya. Jadi hak asasi manusia bukanlah rumusan manusia tentang dirinya sendiri, tetapi pemahaman tentang apa yang dikehendaki Allah atas manusia. Siapa manusia itu? Apa makna eksistensinya dan tujuan hidupnya dari perspektifnya Tuhan Allah, bukan perspektif manusia. Karena itu, semua orang di hadapan Allah sama. Galatia 3 ayat 28 mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Minggu yang lalu kita sudah membahas ini, bahwa semua orang memiliki harkat dan martabat yang sama di hadapan Allah, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan Allah. Apa yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah iman dan perbuatannya. Bagaimana kita memperlakukan orang lain di dalam hidup kita? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap tugas pekerjaan kita, terhadap orang lain, bahkan terhadap Tuhan Allah? Apakah kita sudah memenuhi tuntutan Allah dalam hidup kita? Bagaimana kita bersikap, bertingkah laku terhadap orang lain di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan kita?
adik-adik, karena semua orang sama di hadapan Allah, mari kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, dan mari kita hargai dan berikan apa yang menjadi hak orang lain. Jangan menuntut hak tanpa melakukan kewajiban, dan juga jangan mengambil dan mencuri apa yang menjadi hak orang lain. Karena hak tanpa kewajiban adalah kesewenang-wenangan, sedangkan kewajiban tanpa hak adalah perbudakan. Karena itu mari kita memperhatikan dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, sehingga kita berhak untuk menuntut apa yang menjadi bagian kita, hak kita. Pelajaran kita sampai di sini hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kalian semua.